Hi guys, how are you today? Now, one presentation about element of management process. My member they are Mr. Cahyo Nurrahman, me Dewi Amelia Lestari, and Mr. Hadi Widiawan, and Mr. Jalaluddin, Mrs. Hairunisa, Mr. Muslim, Mr. Tasirun, and Mrs. Wiwik Sundari Cinta Negara. Bagian dari manajemen proses yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah fungsi utama dari manajemen. Ini melibatkan penentuan suatu tindakan untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Perencanaan adalah titik awal proses manajemen dan fungsi manajemen lainnya yang terkait dan bergantung pada fungsi perencanaan. Perencanaan adalah kunci kesuksesan, stabilitas, dan kemakmuran dalam bisnis. Ini bertindak sebagai alat untuk memecahkan masalah unit bisnis. Perencanaan memainkan peran penting dalam manajemen bisnis yang membantu memvisualisasikan masa depan dengan masalah dan membuat manajemen siap dengan solusi yang terbaik. Untuk yang kedua adalah organisasi atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah di samping perencanaan, artinya membawa sumber daya, laki-laki, bahan atau mesin, dan lain-lain, bersama-sama dan menggunakannya dengan benar untuk mencapai tujuan. Organisasi adalah sebuah proses dan juga sebuah struktur. Pengorganisir berarti mengatur cara dan sarana untuk melaksanakan rencana bisnis. Ini menyediakan administrasi yang sesuai struktur dan memfasilitasi pelaksanaan rencana yang diusulkan. Pengorganisasian melibatkan berbagai aspek-aspek seperti departemen, rentang kendali, pendelegasian wewenang, penetapan, hubungan atasan bawahan, dan menyediakan mekanisme koordinasi berbagai kegiatan bisnis. Pada poin yang ketiga adalah kepegawaian. Staffing ini mengacu pada tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana bisnis. Staffing ini sebagai fungsi manajerial melibatkan rekrutmen, seleksi penilaian, remunerasi, dan pengembangan personel manajerial. Kebutuhan staf muncul di periode awal dan juga dari waktu ke waktu untuk penggantian dan juga seiring dengan perluasan dan diversifikasi kegiatan usaha. Setiap unit bisnis membutuhkan efisiensi, staf yang stabil dan kooperatif untuk pengelolaan kegiatan usaha. Tenaga kerja adalah aset terpenting dari unit bisnis. Di banyak organisasi, perencanaan tenaga kerja dan kegiatan pengembangan dipercayakan kepada manajer personalia atau manajer HRD. Benar manfaat, the right job. Ini adalah prinsip dasar dalam kepegawaian. Yang keempat adalah mengarahkan atau memimpin. Mengarahkan sebagai fungsi manajerial berkaitan dengan membimbing dan menginstruksikan orang untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang benar. Mengarahkan atau memimpin adalah tanggung jawab manajer di semua tingkatan. Mereka harus bekerja sebagai pemimpin bawahan mereka. Habus rencana dan organisasi yang baik mengatur panggung, tetapi membutuhkan seorang manajer untuk mengarahkan dan memimpinnya laki-laki untuk mencapai tujuan. Fungsi penyutradaraan atau mengatur cukup komprehensif. Ini melibatkan mengarahkan, kemudian meningkatkan moral bawahan. Ini juga melibatkan komunikasi, memimpin, dan memotivasi. Kepemimpinan sangat penting di pihak manajer untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Yang kelima adalah koordinasi. Koordinasi yang efektif dan juga integrasi kegiatan dari berbagai departemen sangat penting untuk kerja organisasi yang teratur. Ini menyarankan pentingnya koordinasi sebagai fungsi manajemen. Seorang manajer harus mengkoordinasikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Koordinasi dengan tepat diperlakukan sebagai inti dari pengelolaan. Ini dapat diperlakukan sebagai fungsi independen atau sebagai bagian dari organisme fungsi. Koordinasi sangat penting di semua tingkat manajemen. Ini memberikan satu yang jelas arah kegiatan individu dan departemen. Itu juga menghindari salah arah dan pemborosan yang membawa kesatuan tindakan dalam organisasi. Koordinasi tidak akan datang secara otomatis atau dengan sendirinya. Upaya khusus diperlukan dari pihak manajer untuk mencapai koordinasi tersebut. Yang selanjutnya adalah mengontrol. Pengendalian merupakan salah satu fungsi penting dari manajemen.
Hal ini diperlukan dalam kasus individu dan departemen untuk menghindari tindakan dan kegiatan yang salah. Pengendalian melibatkan 3 aspek yang luas. Yang pertama adalah menetapkan standar kinerja, yang kedua mengukur pekerjaan yang sedang berjalan dan menafsirkan hasil yang dicapai, dan yang ketiga adalah mengambil tindakan korektif tindakan jika diperlukan. Rencana bisnis tidak memberikan hasil positif secara otomatis. Manajer harus melakukan kontrol yang efektif untuk membawa keberhasilan rencana bisnis. Kontrol adalah erat dengan fungsi manajerial lainnya. Itu diperlakukan dengan benar sebagai jiwa proses manajemen. Memang benar bahwa tanpa perencanaan tidak akan ada yang bisa dikendalikan. Dia juga benar bahwa tanpa kontrol, perencanaan hanya akan menjadi latihan akademis. Pengendalian adalah kegiatan yang terus-menerus dan bersifat pengawasan. Yang selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah salah satu fungsi manajerial di mana seorang manajer adalah memotivasi anak buahnya untuk memberikan yang terbaik mereka untuk dalam berorganisasi. Ini berarti mendorong orang untuk lebih tertarik dan inisiatif dalam pekerjaan yang diberikan. Organisasi menjadi makmur ketika karyawannya dimotivasi melalui upaya khusus termasuk pemberian fasilitas dan insentif. Motivasi sebenarnya menginspirasi dan mendorong orang untuk bekerja lebih banyak dan mengkontribusi lebih untuk mencapai tujuan organisasi. Ini adalah proses psikologis yang memiliki makna yang hebat. Untuk yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi itu bisa secara tertulis, bisa juga secara lisan. Diperlukan untuk pertukaran fakta, pendapat, ide, dan informasi antara individu dan departemen. Dalam sebuah organisasi, komunikasi berguna untuk memberikan informasi, bimbingan, dan petunjuk. Manajer harus menjadi komunikator yang baik. Mereka harus menggunakan sebagian besar waktu mereka pada komunikasi untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan. Orang berpikir dan bertindak secara kolektif melalui komunikasi. Jadi, dapat disimpulkan, bagian dari proses manajemen yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengorganisasian, kemudian yang ketiga adalah kepegawaian, yang keempat adalah mengarahkan sebagai pemimpin, kemudian yang kelima adalah koordinasi, kemudian yang keenam adalah mengontrol, dan yang ketujuh adalah motivasi, dan yang terakhir adalah berkomunikasi. Demikian, thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Hadi Widiawan. I will present our group paper, English for Management, Function of Educational Management. Function of Educational Management. What is educational management? Educational management is the process of planning, organizing, directing, and controlling the activities of an institution by utilizing human and material resources so as to effectively and efficiently accomplish function of teaching, extension work, and research. Fungsi manajemen pendidikan. Apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan suatu lembaga dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan material sehingga efektif dan efisien menyelesaikan fungsi pengajaran, pengerjaan ekstensi, dan penelitian. Nature and scope. Education must have more relevant curricula, be dynamic, and empower students to bring about desirable social change while preserving the desirable aspect of our existing culture. The national developmental goal requires the professional management of education to bring about the effective and efficient functioning of educational institutions. The scope of educational management is wide and includes the history and theories of management science, roles, and responsibility of an educational manager, along with the requisite managerial skill. Sifat dan ruang lingkup.
Pendidikan harus memiliki kurikulum yang lebih relevan, dinamis, dan memberdayakan siswa untuk membawa perubahan sosial yang diinginkan, sambil melestarikan aspek yang diinginkan dari budaya kita yang ada. Tujuan pembangunan nasional memerlukan pengelolaan yang profesional, pendidikan untuk mewujudkan fungsi pendidikan yang efektif dan efisien institusi. Ruang lingkup manajemen pendidikan luas dan mencakup sejarah dan teori ilmu manajemen. Peran dan tanggung jawab seorang manajer pendidikan dengan keterampilan manajerial yang diperlukan. Focus 1. The study of theories of management science, which define and describe the roles and responsibilities of the educational manager and the development of managerial skill. 2. The study of educational planning at micro level, its goal, principles, approaches, and processes, and on institutional planning and educational administration at the micro level. 3. Decision making, problem solving, communication, information management, and effective team building. 4. Planning of curricular and co-curricular activities, curriculum and academic calendar. 5. Maintenance of school records, evaluation of student achievement. 6. Effective allocation of financial resources and the planning of the budget of institution. 1. Kajian teori ilmu pendidikan yang mendefinisikan dan mendeskripsikan peran dan tanggung jawab manajer pendidikan dan pengembangan keterampilan manajerial. 2. Kajian perencanaan pendidikan pada tingkat makro, tujuannya, prinsip, pendekatan, dan proses, serta perencanaan kelembagaan dan pendidikan administrasi di tingkat mikro. 3. Pengambilan keputusan, pemecahan masalah, komunikasi, manajemen informasi, dan pembangunan tim yang efektif. 4. Perencanaan kurikulum dan kegiatan kurikuler dan kurikulum dan kalender akademik. 5. Pemeliharaan sekolah, catatan, evaluasi prestasi siswa. 6. Alokasi keuangan yang efektif, sumber daya, dan perencanaan anggaran lembaga. And 1. Saving on institutional objectives. 2. Improving the processes of planning, organizing, and implementing within the institution. 3. Creating, enhancing, and maintaining a positive public image of institution. 4. Optimal utilization of human resources. 5. Enhancing the efficiency and effectiveness of infrastructure. 6. Enabling job satisfaction. 7. Creating and maintaining of congenial and cohesive atmosphere. 8. Managing interpersonal conflict, stress. 9. Improving interpersonal communication. And 10. Building a relationship with the community. Tujuan 1. Tercapainya tujuan lembaga. 2. Meningkatkan proses perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan di lingkungan lembaga. 3. Menciptakan, meningkatkan, dan menjaga citra publik yang positif dari institusi. 4. Memanfaatkan manusia secara optimal, sumber daya. 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas infrastruktur. 6. Mengaktifkan kepuasan kerja. 7. Menciptakan dan melihara suasana yang menyenangkan dan kohesif. 8. Mengelola konflik interpersonal, stres. 9. Meningkatkan komunikasi interpersonal. Dan 10. Membangun relasi dengan masyarakat. The function of educational management are largely based on Henry Fayol 14 principles of management, namely division of work, authority, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interests, remuneration, centralization, scholar sign, material and social order, equity, stability, initiative, and esprit de corps. Fungsi manajemen pendidikan sebagian besar didasarkan pada
Henry Fayol. 14 prinsip-prinsip manajemen, yaitu pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, subordinasi kepentingan individu, remunerasi, sentralisasi, rantai skalar, material dan tatanan sosial, ekuitas, stabilitas, inisiatif, dan setia kawan. Capsulation of the function. This function can be encapsulated into the following 5 functions. I. Planning is the process of setting objectives and determining the action in order to achieve them. Planning is anticipatory in nature and set priorities. It is proactive rather than passive. Planning asks the following question: what, when, where, by whom, how, while following a series of steps. 1. Defining objectives, setting objectives or goals. 2. Determining the current status with respect to the objectives, being aware of the opportunities. Fungsi-fungsi dapat dienkapsulasi menjadi 5 fungsi sebagai berikut. A. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan menentukan tindakan untuk mencapainya. Perencanaan bersifat antisipatif dan menetapkan prioritas. Ini lebih proaktif daripada pasif. Perencanaan mengajukan pertanyaan berikut. Apa, kapan, di mana, oleh siapa, bagaimana, ketika mengikuti serangkaian langkah. 1. Mendefinisikan tujuan. 2. Menentukan status saat ini berhubungan dengan tujuan. Sadar akan peluang. 3. Determining planning premises. Analyzing the situation for external factor and forecasting future trends. Generation of future scenarios. 4. Identifying alternative. Best alternative to accomplish the objective. 5. Choosing on alternative, selecting the course of action to be pursued. 6. Formulating support plan, arranging for human and material resources. 7. Implementing the plan, action stage, which also involves evaluation. Menentukan tempat perencanaan, menganalisis situasi untuk faktor eksternal dan meramalkan tren masa depan, pembuatan skenario masa depan. 4. Mengidentifikasi alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. 5. Memilih alternatif, memilih tindakan yang akan dilakukan. 6. Merumuskan rencana dukungan, mengatur sumber daya manusia dan material. 7. Implementasi rencana, tahap tindakan yang juga melibatkan evaluasi. B. Organizing is the process of combining the work which individual or group have to perform with facilities necessary for its execution such that the task is performed provide the best channel for efficient, systematic, positive, and coordinated application of available efforts. Organizing is characterized by 1. Division of work or specialization. 2. Orientation toward goals. 3. Composition of individual and groups. B. Pengorganisasian adalah proses menggabungkan pekerjaan yang dimiliki individu atau kelompok untuk melakukan dengan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaannya, sehingga tugas dilakukan menyediakan saluran terbaik untuk aplikasi yang efisien, sistematis, positif, dan terorganisasi dari upaya yang tersedia. Pengorganisasian ditandai dengan 1. Pembagian kerja atau spesialisasi. 2. Orientasi terhadap tujuan. 3. Komposisi individu dan kelompok. 4. Differentiated function. The entire work is divided and assigned to individuals so that the organization objectives are achieved. 5. Continuous process. Group of people with defined relationship with each other work together to achieve the goal of the organization. 6.
delegation of authority, the level of hierarchy are determined, and the span of control is determined via formal relationships. 7. Establishing a communication channel for effective decision making, coordination, control, supervision, and feedback, motivation under the same problem or grievances encountered. 4. Fungsi yang dibedakan. Seluruh pekerjaan dibagi dan ditugaskan kepada individu sehingga bahwa tujuan organisasi tercapai. 5. Proses berkelanjutan. Sekelompok orang dengan hubungan yang jelas satu sama lain bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. 6. Pendelegasian wewenang. Tingkat hierarki ditentukan dan rentang kontrol ditentukan melalui hubungan formal. 7. Membangun saluran komunikasi. Untuk pengambilan keputusan yang efektif, koordinasi, kontrol, pengawasan dan umpan balik, motivasi dan perbaikan masalah atau keluhan yang dihadapi. C. Directing is the art or process of influencing people such that they willingly strive to achieve group goals. It focuses on the development of willingness to work with zeal and confidence, provides adequate guidelines to complete the tasks, and motivates individuals to achieve goals in a coordinated manner. It also focuses on exercising leadership while determining responsibility and accountability. Mengarahkan adalah proses mempengaruhi orang sedemikian rupa sehingga mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan kelompok. Ini berfokus pada pengembangan kemauan untuk bekerja dengan semangat dan kepercayaan diri, memberikan pedoman yang memadai untuk menyelesaikan tugas, dan memotivasi individu untuk mencapai tujuan secara terkoordinasi. Ini juga berfokus pada latihan kepemimpinan sambil menentukan tanggung jawab dan akuntabilitas. D. Controlling involves measuring and monitoring performance in accordance with plan and taking corrective action when required. Thus, controlling indicates the quantum of goal achieved, the extent of deviation from actual plan, generates accurate information, and requires feedback. Controlling is especially concerned with the areas of institutional budgets, finance in terms of income and expenditure, institutional supplies, stationery and material equipment, library, maintenance and upgrades, teaching learning process, account and school record and discipline, staff and student. D. Pengendalian melibatkan pengukuran dan pemantauan kinerja sesuai dengan rencana dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Jadi pengendalian menunjukkan jumlah tujuan yang dicapai, tingkat penyimpangan dari rencana aktual, menghasilkan informasi yang akurat dan umpan balik yang diperlukan. Pengendalian terutama berkaitan dengan bidang anggaran kelembagaan, keuangan dalam hal pendapatan dan pengeluaran, perlengkapan kelembagaan, alat tulis dan bahan peralatan, perpustakaan, pemeliharaan dan pendekatan gradasi, proses belajar mengajar, perbukuan dan catatan sekolah, disiplin, staf dan siswa. E. Evaluating is the process of measuring and assessing the achievement of objectives while providing an insight into strength and weakness and planning for future endeavors. Thus, evaluation focuses upon process. How is the plan being carried out, outcome, achievement of objectives, and impact, effect of the plan initiative. In an educational setting, evaluation of the following is carried out normally: goal and objectives, content, selection, validity, relevance, appropriateness, processes, teacher activities, pupil activities, instructional material, teaching method, outcome assessment, and feedback.
Mengevaluasi adalah proses mengukur dan menilai pencapaian tujuan sambil memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan dan perencanaan untuk usaha masa depan. Evaluasi berfokus pada proses bagaimana rencana dilaksanakan, hasil pencapaian tujuan, dan dampak efek dari rencana yang dimulai. Dalam lingkungan pendidikan, evaluasi bidang-bidang berikut dilakukan yaitu tujuan dan sasaran, isi, seleksi, validitas, relevansi, kesesuaian, proses, kegiatan guru, kegiatan murid, bahan ajar, metode pengajaran, hasil, penilaian, dan umpan balik. Good morning everybody, how are you today? Now, I want to presentation about English for Management, the title of planning. Now, I want to translate about the text. Sebuah rencana dikonseptualisasikan sebagai strategi yang telah ditentukan. Skema rinci atau program tindakan yang berkaitan dengan pencapaian suatu tujuan ini menyiratkan beberapa jenis aktivitas mental selama menganalisis atau menyusun metode mencapai sesuatu. Ini berfokus pada apa, mengapa, dan bagaimana. Rencana pendidikan mengacu pada melakukan upaya pada perubahan yang direncanakan dan disengaja untuk dilakukan dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan yang relevan yang diidentifikasi, divisualisasikan dalam kaitannya dengan ditentukan tujuan perubahan ini. Harus dikoordinasikan dalam kaitan dengan tujuan dan kondisi. Dalam aspek terkait lainnya, mereka harus direncanakan secara sistematis. Perencanaan pendidikan berarti proses menetapkan terlebih dahulu suatu pola tindakan untuk mewujudkan semuanya. Perubahan seperti yang dilihat oleh kebijakan nasional dengan artikulasi yang paling dekat dari sarana dan selesai. Next. And then I want to translate about the text. Saya akan menerjemahkan teks yang tadi saya bacakan. Menurut Heckman dan Schwartz, perencanaan memilih di antara alternatif mengeksplorasi route sebelum perjalanan dimulai dan mengidentifikasi kemungkinan atau kemungkinan dari hasil tindakan sebelum eksekutif dan organisasinya berkomitmen untuk apapun. Perencanaan pendidikan telah menjadi salah satu instrumen awal dari pemerintahan yang independen. Sumber daya harus digunakan seselektif dan sistematis mungkin. Jumlah yang cukup banyak, tekanan daripada bantuan donor dan organisasi internasional membuat adopsi dari beberapa bentuk perencanaan yang tidak dapat dihindari. UNESCO dan Bank Dunia menjadi lebih awal menjadi promotor mekanisme perencanaan pendidikan fungsional sebagai kondisi atau eksternal pendampingan. Kemajuan teori pelaksanaan telah memperkaya praktiknya setelah Perang Dunia Kedua. Prinsip dan metode pengembangan pendidikan dan perencanaan pembangunan pertama di Uni Soviet diadopsi oleh negara-negara sosialis Eropa Tengah sebelum banyak dari mereka ditemukan kembali kemudian di Barat. The translate of the text is, dewasa ini perencanaan pendidikan merupakan kebutuhan yang mutlak. Kompleksitas perkembangan teknologi modern di masyarakat telah memunculkan kebutuhan akan perencanaan dalam pendidikan. Meningkatkan jumlah penduduk, kebutuhan tenaga kerja, ekologi, berkurangnya sumber daya alam, dan aplikasi perkembangan ilmu pengetahuan yang serampangan membutuhkan perencanaan pendidikan. Untuk memenuhi permasalahan tersebut, perencanaan pendidikan menjadi suatu kebutuhan dan perencanaan kompetensi menjadi wajib. Itu tidak dapat dihindari untuk menghasilkan apa yang diinginkan. Perubahan dalam organisasi pendidikan untuk mempromosikan kesehatan organisasi efektif dan efisien fungsional. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses yang digunakan oleh seseorang administrator sementara dalam menjalankan peran sebagai pemimpin, mengambil keputusan, agen perubahan, dan sebagainya. Ini adalah dasar tugas manajemen. Ini adalah sarana untuk mencapai tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Keunikannya terletak pada masa orientasi di masa yang akan datang dan mode antisipasinya. The translate of the text is, sudut pandang berikut telah digunakan oleh para ahli untuk memahami dan menjelaskan arti dan sifat perencanaan. Yang pertama, ramalan. Perencanaan pendidikan menggambarkan atau mendefinisikan atau menentukan peristiwa, kondisi dan kebutuhan beberapa titik waktu di masa depan. Ini menyiratkan ramalan atau proyeksi faktor-faktor yang penting dalam pendidikan seperti jumlah dan jenis siswa serta perluasannya, fasilitas yang dibutuhkan bagi mereka. Yang kedua, interpretasi. Perencanaan pendidikan juga harus meminta interpretasi masa depan data dan terjemahannya ke dalam kompetensi dan kemampuan operasional yang dituntut
untuk mempertahankan efektivitas di bawah kondisi yang diantisipasi. Ketiga, maksud dan tujuan. Perencanaan pendidikan adalah sarana menghasilkan yang relevan tujuan sasaran organisasi saat ini dan masa depan. Ini yang keempat, pengambilan keputusan. Perencanaan pendidikan adalah persiapan atau prakursus di keputusan membuat proses. Ini untuk membantu menentukan keputusan atau pilihan yang optimal diberikan. Sementara administrasi pendidikan sebagian besar pengambilan keputusan, perencanaan dalam pendidikan hanyalah sisi lain dari itu. 5. Optimalisasi operasi. Perencanaan pendidikan adalah optimalisasi operasi atau peningkatan performa. Ini untuk meningkatkan kondisi yang ada daripada bagaimana mereka di masa depan yang tidak pasti. Hal ini untuk membantu tindakan operasi. The translate of the text. Number 6. Pencegahan masalah. Perencanaan pendidikan adalah semacam antisipasi kontingensi atau pencegahan masalah. Ini harus meminimalkan besarnya masalah pendidikan yang mungkin terjadi atau akan dihadapi di beberapa titik awal di masa depan. Itu harus diuraikan prosedur untuk diikuti jika beberapa krisis atau beberapa masalah akan muncul. Number 7. Perubahan manajemen. Perencanaan pendidikan merupakan bagian dari pembaruan organisasi, MBO, BRP, dan berbagai teknik pramalan lainnya adalah bagian dari proses perencanaan pendidikan. Ini menyediakan mekanisme, model, atau alat untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan dari sebuah organisasi. Nomor 8. Perencanaan pendidikan adalah resolusi kompleksitas, sebuah proses untuk koordinasi dan kontrol. Ini bisa diartikan sebagai sarana untuk mengatasi kompleksitas atau kesulitan bersama dalam aspek proyek tersebut. The translate of the text is, perencanaan telah didefinisikan oleh Doerr sebagai proses persiapan serangkaian keputusan untuk tindakan di masa yang akan datang dan diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara yang optimal. Ini berkaitan dengan keputusan membuat. Menurut Knevich, mendefinisikan sebagai seperangkat aktivitas formal dan rasional yang berusaha untuk mengantisipasi kondisi, arah, dan tantangan di beberapa titik di masa yang akan datang. Pada waktu itu, tujuan meningkatkan kesiapan personil dan organisasi untuk melakukan hal yang lebih efektif dan lebih efisien untuk mencapai tujuan yang relevan dengan cara operasional. Definisi ini mengandung 4 karakteristik penting dalam perencanaan. Yang pertama, orientasi masa depan. Kedua, tujuan orientasi ketika terkait dengan peningkatan kinerja. Dan yang keempat, pencapaian tujuan dengan sarana yang optimal. Kebanyakan orang lebih suka menggambarkan atau mendefinisikan perencanaan untuk membuat rencana. Mereka menekankan rencana sebagai produk perencanaan. Jika sebuah rencana telah disiapkan, itu berarti mereka telah melakukan perencanaan. Namun perencanaan berarti lebih dari sekedar pengembangan rencana. Merupakan suatu proses yang menghasilkan suatu produk, tapi rencana dan proses mempersiapkan rencana yang berorientasi masa depan. Perencanaan berusaha untuk mendapatkan kendali. I will be continue presentation from Vivek Sundari Cintanegara. Process of educational planning. Planning can be defined as process of taking decisions for future action in order to achieve predetermined objective by optimum utilization of available resources. A limited time frame is a precondition for planning in consistent of certain objectives which need to be achieved, and constraints in this respect are time and resources. Here, resources include all the 3 types of resources, namely physical or material, financial, and human resources. It is said that we plan because we have limited resources and we have to achieve our objective within the constraint of these limited resources. The time planning is very frequently used in daily life. It varies person without expectation. Does some planning at individual level when one has to accomplish some task. Household plan for meeting the recruitment of the family within the income available and thus plan for monthly expenditure. We plan is undertaken at the individual or household level discussion
for future action are taken by individual. However, this concept of availability of various hierarchical units for planning is called the multi-level planning framework. It means the existence of hierarchy of level of planning with clearly defined tutorial jurisdiction. Under this framework, planning is possible at national, state, provincial, district, sub-district, and village level. Yang dapat diartikan, proses perencanaan pendidikan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan untuk masa depan. Tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan pemanfaatan yang optimal dari sumber daya yang tersedia dalam rangka waktu yang terbatas. Tujuan tertentu yang perlu dicapai dalam hal ini adalah waktu dan sumber daya. Di sini sumber daya mencakup ketiga jenis sumber daya, yaitu fisik atau material, keuangan, dan sumber daya manusia. Dikatakan bahwa kami merencanakan karena kita memiliki sumber dana yang terbatas dan kita harus mencapai tujuan dalam keterbatasan sumber daya yang terbatas ini. Istilah perencanaan sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan setiap orang tanpa kecuali beberapa perencanaan di tingkat individu ketika seseorang harus menyelesaikannya beberapa tugas. Rencana rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam pendapatan yang tersedia, dan dengan demikian merencanakan pengeluaran bulanan. Ketika perencanaan dilakukan di tingkat individu atau rumah tangga, keputusan untuk tindakan di masa depan diambil oleh individu. Namun, konsep ketersediaan berbagai unit hierarkis untuk perencanaan ini disebut kerangka perencanaan multilevel, yang artinya adanya hierarki ketingkatan. Perencanaan dengan yurisdiksi tutorial yang jelas di bawah perencanaan kerangka kerja ini adalah mungkin di tingkat nasional, negara bagian atau provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Next. 5. Anticipation. Modern educational planning anticipates problem development and needed change in future much ahead of time so that prepare facilities, supporting media, and required resources for implementing the plan change may be squared. Thus, relevant change and effort and the change are effectively implemented. 6. Remedial measure. Modern education planning is that it is remedial and guidance oriented. With appropriate planning procedure, it is possible to identify malagement or deficiencies in the system that cause educational problems. Identifying cause of the educational problem and suggesting relevant solution in the main objective of educational planning. 7. Scientific change. Change made on ad hoc feasible basis to solve immediate problem might create some kind of problem in course of time. Hence, modern educational planning carefully and objective collects data, interprets, and analysis interrelationship between person and future needs. It also interprets, analysis, interrelations of the various components of the social and educational system. Yang dapat diartikan, yang kelima yaitu antisipasi. Perencanaan pendidikan modern mengantisipasi kemungkinan perkembangan dan perlu perubahan di masa depan jauh sebelumnya agar fasilitas yang memadai, mendukung media dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan perubahan yang direncanakan tepat diamankan. Dengan demikian, perubahan dan upaya yang relevan dihindari dan perubahan tersebut efektif dilaksanakan. Yang keenam, tindakan perbaikan. Perencanaan pendidikan modern adalah perbaikan dan berorientasi pada bimbingan. Dengan prosedur perencanaan yang tepat adalah mungkin untuk mengidentifikasi
atau kekurangan dan sistem yang menyebabkan masalah pendidikan. Mengidentifikasi penyebab masalah pendidikan dan menyarankan solusi yang relevan adalah tujuan utama perencanaan pendidikan. Yang ketujuh, perubahan ilmiah. Berubah yang dilakukan secara sedikit demi sedikit untuk segera diselesaikan masalah dapat membuat beberapa jenis masalah dalam perjalanan waktu. Oleh karena itu, modern perencanaan pendidikan dengan hati-hati dan objektif mengumpulkan data, menafsirkan, dan menganalisis hubungan antara kebutuhan sekarang dan masa depan. Ini juga menafsirkan analisis English for management. Organizing. Organizing function of management. Organizing is the function of management which follow planning. All the three resorts are important to get result. According to Kester Bernard, organizing is a function by which the concern is able to define the role, position, the job related, and the coordination between authority and responsibility. Fungsi pengorganisasian manajemen. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen yang mengikuti perencanaan. Ini adalah fungsi di mana sinkronisasi dan kombinasi sumber daya manusia, fisik, dan keuangan terjadi. Ketiga sumber daya itu penting untuk mendapatkan hasil. Karena itu, fungsi organisasi membantu dalam pencapaian hasil sebenarnya. Penting bagi berfungsinya suatu keprihatinan. Menurut Chester Bernard, pengorganisasian adalah fungsi di mana yang bersangkutan mampu mendefinisikan posisi peran, pekerjaan yang terkait, dan rekan kerja. Koordinasi antara wewenang dan tanggung jawab. A manager perform organizing function with the help of following steps. 1. Identification of activity. All the activity which have to be performed in a concern have to be in the identified phase. For example, preparation of account, marking sales, record keeping, quality control, inventory control. 2. Departmentally organizing the activity. In this step, the manager is to combine and group similar and related activity into unit or department. Seorang manajer melakukan fungsi pengorganisasian dengan bantuan langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi kegiatan. Semua kegiatan yang harus dilakukan dalam kekhawatiran harus diidentifikasi terlebih dahulu. Misalnya, persiapan pembukuan, pembuatan penjualan, pencatatan, kontrol kualitas, kontrol inventaris, dan lain-lain. 2. Pengorganisasian kegiatan departemen. Dalam langkah ini, manajer mencoba untuk menggabungkan dan mengelompokkan aktivitas serupa dan terkait ke dalam unit atau departemen. Ini organisasi membagi seluruh perhatian menjadi unit independen dan departemen disebut departementasi. 3. Classifying the authority. This activity of keeping a rank in order to the managerial position is called hierarchy. The clarification of authority helps in bringing efficiency in the running of a concern. This helps in avoiding waste of time, money, effort, in avoidance of duplication or overlapping of effort, and this helps in bringing smoothness in a concern working. 4. Coordination.
between authority and responsibility. Relationships are established among various groups to enable smooth interaction toward the achievement of the organization goal. 3. Management study guide.com at organizing and function. 3. Mengklasifikasikan wewenang. Setelah departemen dibuat, manajer suka untuk mengklasifikasikan kekuasaan dan sejauh mana para manajer. Kegiatan memberikan pangkat dalam rangka jabatan manajerial disebut hierarki. Atas manajemen ke dalam perumusan kebijakan, manajemen tingkat menengah ke dalam pengawasan departemen, dan manajemen tingkat yang lebih rendah ke dalam pengawasan. Mandor, klarifikasi otoritas membantu membawa efisiensi dalam menjalankan dari sebuah keprihatinan. Ini membantu dalam mencapai efisiensi dalam menjalankan bisnis. Ini membantu dalam menghindari pemborosan waktu, uang, tenaga, dalam menghindari duplikasi atau tumpang tindih upaya, dan ini membantu dalam membawa kelancaran dalam perhatian bekerja. 4. Koordinasi antara wewenang dan tanggung jawab. Hubungan adalah didirikan di antara berbagai kelompok untuk memungkinkan interaksi yang lancar menuju tercapainya tujuan organisasi. Setiap individu disadarkan akan dirinya otoritas dan dia tahu dari siapa mereka harus menerima perintah dan kepada siapa mereka bertanggung jawab dan kepada siapa mereka harus melapor. Organisasi yang jelas, struktur ditarik, dan semua karyawan dibuat sadar akan hal itu. Organizing, process and means. Organizing in a general sense means systematic arrangement of activity. However, organizing as a process of management essentially related to subdividing and grouping of activity. Organizing becomes necessary when two or more persons work together to activate some common objective. Organizing becomes important when teachers are teaching in a team. Pengorganisasian, proses, dan sarana. Pengorganisasian dalam arti umum berarti pengaturan yang sistematis dari kegiatan. Dalam pengertian ini, pengorganisasian dilakukan oleh setiap individu. Namun, pengorganisasian sebagai proses manajemen pada hakikatnya berkaitan dengan pembagian dan pengelompokan kegiatan. Pengorganisasian menjadi penting ketika dua orang atau lebih bekerja sama. Untuk mencapai beberapa tujuan bersama, ketika seorang guru mengajar sendirian, mungkin ada tidak perlu berorganisasi, tetapi pengorganisasian menjadi penting ketika guru mengajar dalam tim. Dalam hal ini, penting untuk menentukan peran masing-masing guru dan untuk tim secara keseluruhan untuk mencapai kemenangan atas tim lawan. Meaning of education organizing. Organizing refers to the way in which the work of a group of people is arranged and distributed among group members. The function of organizing includes the determination of the activity to be performed, creation of departments, sections, and positions to perform this activity, and establishing relationship among the various parts of an organization. Pengertian penyelenggaraan pendidikan. Pengorganisasian mengacu pada cara kerja sekelompok orang diatur dan didistribusikan di antara anggota kelompok.
Fungsi pengorganisasian meliputi penetapan kegiatan yang akan dilakukan, pembuatan departemen, bagian dan posisi untuk melakukan kegiatan tersebut, dan membangun hubungan antara berbagai bagian dari suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk membuat kerangka kerja untuk kinerja kegiatan organisasi secara sistematis. Itu penting untuk dicatat bahwa istilah organisasi tidak boleh digunakan dalam arti yang sama dengan pengorganisasian. The process of organizing refers to identifying and grouping of activity to be performed, defining and delegating authority, casting responsibility, and establishing relationship to enable people to work together effectively in accomplishing objectives. Proses pengorganisasian mengacu pada mengidentifikasi dan mengelompokkan kegiatan yang harus dilakukan, mendefinisikan dan mendelegasikan wewenang, memberikan tanggung jawab, dan membangun hubungan untuk memungkinkan orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan. Lembaga pendidikan dapat dipandang sebagai organisme hidup, memiliki gabungan karakteristik dan orang-orang dengan berbagai ciri kepribadian. Process of education organizing. The process of organizing consists of the following. Step 1. Determining the activities to be performed to achieve the objective of the organizing. 2. Identification of major function with these activities relate. 3. Grouping and subdividing the activities within a function on the basis of similarity or related. 4. Establishing relationship among individual and group. Proses pengorganisasian pendidikan. Proses pengorganisasian terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Identifikasi fungsi-fungsi utama yang terkait dengan aktivitas-aktivitas ini. 3. Mengelompokkan dan membagi kegiatan dalam setiap fungsi berdasarkan kesamaan atau keterkaitan. 4. Menjalin hubungan antara individu dan kelompok. A. Determining on the activity of to be performed to achieve the objective of the organizing. Education organization undertake teaching activities with a view to give education. The manner of performance teaching discipline on the service activity. In an education organizing, teaching and learning are the major activities. In carrying out those major activities, have to perform a number of other activities such as saving, financing, accounting, recruiting, employees, etc. Since the objective of different organizations are different, it has different for Nikese to determine on the activities of each organizing separating. A. Menentukan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan. Melakukan kegiatan mengajar dengan maksud untuk memberikan pendidikan. Mereka mungkin melakukan pengajaran, disiplin pada kegiatan pelayanan dalam sebuah organisasi pendidikan. Belajar mengajar merupakan kegiatan utama. Dalam melaksanakan kegiatan utama ini, harus melakukan sejumlah kegiatan lain seperti kepengawasan, pembiayaan, akuntansi, perekrutan karyawan, dan lain-lain. Karena tujuan organisasi yang berbeda-beda, oleh karena itu perlu untuk menentukan kegiatan masing-masing organisasi secara terpisah. B. Identification of major function to which these activities related to next step
is to identify two major functions to which these activities related in education organization. Teaching, learning, financing, and personnel are the major function. If the amount of work to be done in connection with each of these functions is all separated department may be created for acts of this function. Each position will have to be traced to supervise the activities of this department. All autistic a list of activities writing to each function must to reparative. B. Identifikasi fungsi-fungsi utama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi utama yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Dalam organisasi pendidikan, belajar mengajar, keuangan, dan personalia adalah fungsi utama. Jika jumlah pekerjaan yang harus dilakukan sehubungan dengan masing-masing fungsi ini besar, departemen terpisah dapat dibuat untuk masing-masing fungsi ini. Posisi kepala harus dibuat untuk mengawasi kegiatan departemen-departemen ini. Pada tahap ini, daftar kegiatan yang terkait dengan masing-masing fungsi harus disiapkan. C. This the activities can be grouping on the basis of similarity or related. The activities of grouping and subdividing the work with each function of the discipline. It is divided our production department, for example, can be divided into a number of workshops where production will actually take place. Basides parity section might be created for sex production related activities as quality control and reprise. The activities of other department can similarly be subdivided. This division and the subdivision of activities goes to till individual position have been created for performance of work in organization. The reason of dividing and subdividing then function and activities are as follow. 1. The total work might be so long that it cannot be done by a single individual or by few person. 2 is if the work is divided into small unit, it becomes is to assign work to individual who have the knowledge, skill, and knowledge to perform the marked activity. C. Terbaik kegiatan dapat dikelompokkan atas dasar kesamaan atau keterkaitan. Kegiatan pengelompokan dan pembagian pekerjaan dalam setiap fungsi pada langkah ini diputuskan bagaimana departemen produksi misalnya dapat dibagi menjadi beberapa bengkel di mana produksi akan benar-benar berlangsung. Selain itu, bagian terpisah dapat dibuat untuk kegiatan yang berhubungan dengan produksi, seperti kontrol kualitas dan perbaikan. Kegiatan departemen lain juga dapat dibagi lagi. Pembagian dan subdivisi kegiatan ini berlangsung sampai posisi individual telah dibuat untuk melakukan semua jenis pekerjaan dalam suatu organisasi. Alasan pembagian dan pembagian fungsi dan kegiatan adalah sebagai berikut. 1. Jumlah pekerjaan mungkin sangat besar, sehingga tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang. 2. Jika pekerjaan dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil, akan mudah untuk memberikan pekerjaan kepada individual yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlakukan untuk melakukan pekerjaan secara efisien. Establishing relation among individual and group, head dividing activities to increase efficiency and to ensure that work is properly done. The activities with the performed by person holding different position must be related. The responsibility, authority, and accountability of each person must be well defined. This is necessary to avoid conflict and confusion and to ensure that work is performed as planned
Establishing the racing among individual and grouping is the first and important aspect of the organizing process. It will be used at this stage to explain the meaning of responsibility, authority, and accountability. Responsibility is the obligation of a subordinate to perform the assigned duties. When subordinate accepts duties, he has to perform those duties in the manner decided by the superior. That is as assigned to be the subordinate when a manager has to show to work with a team. 2. Authority when a person of given characters that is to perform. They must be given necessary authority also. Otherwise, he will not be able to do the work. A typist, for example, cannot do the tipping job if this is not given the right house. Membangun hubungan antara individu dan kelompok kepala, membagi kegiatan untuk meningkatkan efisiensi dan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan benar. Kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memegang posisi berbeda harus terkait. Tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas setiap orang harus didefinisikan dengan baik. Hal ini diperlukan untuk menghindari konflik dan kebingungan dan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai rencana. Membangun hubungan antara individu dan kelompok. Oleh karena itu, merupakan aspek penting dari proses pengorganisasian. Akan berguna pada tahap ini untuk menjelaskan arti tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. 1. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban bawahan untuk melakukan tugas yang diberikan. Ketika bawahan menerima tugas, dia harus melakukan tugas itu dengan cara yang diinginkan oleh atasan. Tugas diberikan kepada bawahan ketika seorang manajer harus berbagi pekerjaan dengan mereka. Wewenang. Ketika seseorang diberi tugas tertentu untuk dilakukan, dia harus diberi wewenang yang diperlukan juga. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan itu. Seorang juru ketik misalnya tidak dapat melakukan pekerjaan mengetik jika ia tidak diberi hak untuk menggunakan. Facilities such as a place to sit in, a table, a chair, a staples, tipping, and carbon paper. It is. Authority includes the right to take a decision, right to issue order, and the right to take action if order is not carried out. An engineer responsible for the constructing bridge has the authority to command his subordinate process the need material, succession of access activities and other experts in the commission of the project. No person shall be given an authority unless certain details have been assigned to him. Authority shall always follow responsibility. Fasilitas seperti tempat duduk, meja, kursi, mesin ketik, pengetikan, dan kertas karbon, dan lain-lain. Wewenang meliputi hak mengambil keputusan, hak mengeluarkan perintah, dan hak mengambil tindakan. Jika perintah tidak dilaksanakan, seorang insinyur yang bertanggung jawab untuk membangun jembatan memiliki wewenang untuk memerintahkan bawahannya. Mendapatkan bahan yang dibutuhkan, meminta bantuan arsitek dan ahli lainnya dalam menyelesaikan proyek. Tidak seorang pun harus diberi wewenang apapun kecuali tugas-tugas tertentu setelah diberikan kepadanya. Otoritas harus selalu mengikuti tanggung jawab. 3. Accountability of the assigning duties of creating authority. One more relationship recommend necessary. This is the relation of accountability. Accountability means answerability, that is, each person has to be report to his superior how the work has been done and how authority has been used
Accountability as always upward as subordinate is accountable to his superior word in then is accountable to his own superior. In this way, every person becomes accountable to be management. Accountability ensures that the work is done as planned and authority is properly used. An important principle of the accountability is this principle of single accountability. A person shall be accountable to the superior only. If a person is accountable to two or more persons, the may affirm the work is the may be in difficulty to decide whom to obey with. http www manajemen.com organizing function. Akuntabilitas setelah menetapkan tugas dan memberikan wewenang, satu hubungan lagi menjadi perlu. Ini adalah hubungan akuntabilitas. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban. Artinya setiap orang harus melaporkan kepada atasannya bagaimana pekerjaan itu dilakukan dan bagaimana wewenang itu digunakan. Akuntabilitas selalu ke atas. Setiap bawahan bertanggung jawab kepada atasannya, yang pada gilirannya bertanggung jawab kepada atasannya sendiri. Dengan cara ini, setiap orang menjadi bertanggung jawab kepada manajemen puncak. Akuntabilitas memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana dan wewenang digunakan dengan benar. Prinsip akuntabilitas yang penting adalah prinsip akuntabilitas tunggal. Seseorang harus bertanggung jawab kepada satu atasannya saja. Jika seorang bertanggung jawab kepada dua orang atau lebih, dia mungkin menghindari pekerjaan atau dia mungkin mengalami kesulitan dalam memutuskan siapa yang harus dipatuhi terlebih dahulu. www.managementstudyguide.com organizing function. English for management directing. Directing in the ordinary sense. Directing means giving instruction and guiding people in doing work. In our daily life, we come across many situations like a hotel owner directing his employees to complete certain activity for organizing a function, a teacher directing his student to complete an achievement, a film director directing the artist about how they should act, and etc. In all these situations, we can observe that directing is done to achieve some predetermined objective. In the context of management of an organization, directing refers to the process to inducing, guiding, counseling, motivating, and leading people in the organization to achieve an objective. You can observe here that directing is not a mere issue communication, but encompasses many elements like supervision, motivation, and leadership. It is one in the key managerial function for every manager. Directing is a managerial process which takes place throughout the life of an organization. Characteristic. The main characteristic of directing in discussion below. Directing initiative action. Directing is key managerial function. Manager is to from this function along with planning, organizing, staffing, and controlling while discussing. This in organization, while other function prepare setting for action. Directing initiative action the organization. Directing takes place to every level of management. Every manager from to executive to supervisor perform the function of directing. The directing takes place where supervisor subordinate relation exists. Karakteristik utama mengarahkan dibahas di bawah ini. 1. Mengarahkan memulai tindakan. Mengarahkan adalah suatu fungsi kunci seorang manajer untuk melakukan fungsi bersama perencanaan, pengorganisasian, penempatan staf, dan pengendalian sementara melaksanakan tugasnya dalam organisasi.
Sementara fungsi lain menyiapkan pengaturan untuk tindakan mengarahkan memulai tindakan dalam organisasi. 2. Pengarahan berlangsung di setiap tingkat manajemen. Setiap manajer dari atas eksekutif hingga supervisor menjalankan fungsi mengarahkan penyutradaraan berlangsung dimanapun hubungan atasan bawahan ada. Konstitusi of karakter. 3. Directing is continuous process. Directing is a continuous activity. It takes place throughout the life of the organization in perspective of people occupying managerial position. We can observe that in organization the manager might join, but the directing process continues because without direction the organization activity cannot continue further. 4. Directing flow from top up bottom. Directing is fish initiation at the level and flow to the bottom drop of organization hierarchy. It means that every manager can direct his immediate subordinate and take instruction from his immediate boss. Pengarahan adalah proses yang berkesinambungan. Pengarahan adalah kegiatan yang berkesinambungan, itu terjadi sepanjang hidup organisasi terlepas dari orang-orang yang menduduki jabatan manajerial. Posisi kita dapat mengerti bahwa dalam organisasi manajer dapat berubah, tetapi proses pengarahannya berlangsung karena tanpa pengarahan kegiatan organisasi. 4. Mengarahkan arus dari atas ke bawah. Pengarahan pertama kali dimulai di tingkat atas dan mengalir ke bawah melalui hierarki organisasi. Artinya setiap manajer dapat mengarahkan bawahan langsung dan menerima instruksi dari atasan langsungnya. Importance of directing. The importance of directing can be understood by the fact that every action in the organization is initially directing on the directing with the both accomplishment the common objective. The directing manager not only tell the people in the organization as to what they should do, when they should do, and how they should do, but also see that their induction or implement in proper perspective. Very often this become an important factor in the efficient and effective function of the organization. Pentingnya pengorganisasian. Pentingnya mengarahkan dapat dipahami dengan kenyataan bahwa setiap tindakan dalam organisasi dimulai melalui pengarahan. Mengarahkan panduan menuju pencapaian dari tujuan bersama melalui pengarahan manajerial tidak hanya memberitahu orang-orang tetapi juga melihat bahwa instruksi mereka diterapkan dalam perspektif yang tepat. Sangat sering ini menjadi faktor penting dalam fungsi efisien dan efektif dari organisasi. The point is impose the importance of directing a process as below. 1. Directing have to initiate action by people in organization to both attainment of the shared objective. For example, if a supervisor with his subordinate and clarifies their on performing a task, it will help the worker to achieve for target given to him. Director integrates employees' effort in the organization in such a way that every individual effort and contribute to the organization performance. Thus, it ensures that the individual work for organization goal. For example, a manager with good leadership ability will be in a position to convince the employees working under him that individual effort and team effort will lead to achievement of organization goal. Poin-poin yang menekankan pentingnya pengarahan disajikan sebagai berikut. 1. Pengarahan membantu untuk memulai tindakan orang-orang dalam organisasi menuju pencapaian tujuan yang diinginkan. Mereka dalam melakukan tugas itu untuk membantu pekerja mencapai target yang telah diberikan. 2. Pengarahan mengintegrasikan upaya karyawan dalam organisasi sedemikian rupa sehingga setiap upaya individu berkontribusi pada kinerja organisasi. Jadi, itu memastikan bahwa individu bekerja untuk tujuan organisasi. Misalnya, seorang manajer dengan kemampuan memimpinnya
yang baik akan berada dalam posisi untuk meyakinkan karyawan bekerja di bawahnya. Upaya individu dan upaya tim akan mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Directing which employee to realize the potential and capability by motivation and providing effective leadership. A good leader can always identify the potential of his employees and motivate them to expect work up to their full potential. Direction facilitates introduction of needed change in the organization. Generally, people have a tendency to resist change in the organization. Effective direction through motivation, communication, and leadership helps to reduce resistance and develop required cooperation in introduction change in the organization. For example, if a manager wants to introduce new system of accounting, there might be initial resistance for accounting staff. But if manager explains the purpose, provides training, and motivated with additional rewards, the employee might accept change and cooperate with manager. Pengarahan membimbing karyawan untuk sepenuhnya menyadari potensi dan kemampuan mereka dengan memotivasi dan memberikan kepemimpinan yang efektif. Seorang pemimpin yang baik selalu dapat mengidentifikasi potensi karyawannya dan motivasi mereka untuk bekerja secara maksimal potensi. Mengarahkan, memfasilitasi, mengenalan perubahan yang diperlukan dalam organisasi. Umumnya orang memiliki kecenderungan untuk menolak perubahan dalam organisasi. Efektif mengarahkan melalui motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan membantu mengurangi perlawanan dan mengembangkan kerjasama yang diperlukan dalam memperkenalkan perubahan dalam organisasi. Misalnya, jika seorang manajer ingin memperkenalkan sistem baru akuntansi, mungkin ada penolakan awal dari staf akuntansi. Tapi jika manajer menjelaskan tujuan, memberikan pelatihan, dan memotivasi dengan imbalan tambahan, karyawan dapat menerima perubahan dan bekerja sama dengan manajer. Principle of directing. Providing good and effective directing is a challenging task in many complex. A manager has to deal with people with diverse background and expression. This complicated the directing process. Certain guiding principle of directing might help in directing process. This principle and briefing examples need below. Maximum individual contribution. This principle emphasizes that directing technique must help everything individual in the organization to contribute to the maximum potential for achievement of organizational objectives. Is so bring out ultimate nature of employee for the efficiency of organization. For example, a good motivation plan with suitable. Prinsip penyutradaraan, memberikan pengarahan yang baik dan efektif adalah tugas yang menantang karena melibatkan banyak orang. Kompleksitas, seorang manajer harus berurusan dengan orang-orang dengan latar belakang yang beragam, dan harapan ini mempersulit proses penyutradaraan. Prinsip panduan tertentu dari pengarahan dapat membantu dalam memproses mengarahkan. Prinsip-prinsip ini dijelaskan secara singkat di bawah ini. 1. Kontribusi individu maksimum. Prinsip ini menekankan bahwa teknik penyutradaraan harus membantu setiap individu dalam organisasi untuk kontribusi pada potensi maksimalnya untuk pencapaian tujuan organisasi. Ini harus mengeluarkan energi karyawan yang belum dimanfaatkan untuk efisiensi organisasi, misalnya rencana motivasi yang baik dengan yang sesuai. Monetary and non-monetary reward can motivate an employee to contribute in his maximum effort for the organization, as he or she will feel that their effort will bring them suitable reward. Harmony of objectives. Very often we find that individual objectives of employee and the organizational objective as understood are conflicting to each other. For example, an employee might expect attractive salary and
monetary benefit to fulfill his personal needs. The organization may expect employees to improve productivity to achieve expected profit, but good directing should provide harmony by convincing that employee reward and work efficiency are complementary to each other. Penghargaan moneter dan non-moneter dapat memotivasi seorang karyawan untuk berkontribusi upaya maksimal untuk organisasi karena dia mungkin merasa bahwa upaya mereka akan memberikan mereka imbalan yang sesuai. Keselarasan tujuan. Sangat sering kami menemukan bahwa tujuan individu, karyawan, dan organisasi, tujuan seperti yang dipahami saling bertentangan. Misalnya seorang karyawan mungkin mengharapkan gaji yang menarik dan keuntungan moneter untuk memenuhi kebutuhan pribadinya itu. Organisasi dapat mengharapkan karyawan untuk meningkatkan produktivitas untuk mencapai yang diharapkan, keuntungan. Namun, pengarahan yang baik harus memberikan keselarasan dengan meyakinkan karyawan itu penghargaan dan efisiensi kerja saling melengkapi. Unity of command. This principle insists that a person in the organization should receive instruction from one superior only. If instruction are received from more than one, it creates confusion, conflict, and disorder in the organization. To this principle ensure effective direction. Appropriation of direction technique. According to this principle, appropriate motivational and leadership technique shall be used well direction the people based on subordinates needs, capabilities, ethics, and the other institutional curriculum. For example, for some people money can act as powerful motivator, while for other promotion may act as effective monitor. Kesatuan komando. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang dalam organisasi harus menerima instruksi dari satu atasan saja. Jika instruksi diterima dari lebih dari satu, itu menciptakan kebingungan, konflik, dan kekacauan dalam organisasi. Ketaatan pada prinsip ini memastikan arah yang efektif. Ketepatan teknik pengarahan. Menurut prinsip ini, teknis motivasi dan kepemimpinan yang tepat harus digunakan saat mengarahkan orang berdasarkan kebutuhan, bawahan, kemampuan, sikap, dan variabel situasional lainnya. Misalnya bagi sebagian orang biasa, bertindak sebagai motivator yang kuat, sementara untuk orang lain promosi dapat bertindak sama efektifnya motivator. Managerial communication. Effective managerial communication across all the level in the organization make direction effective. Direction should convey clear instruction to create total understanding to subordinates. Through proper feedback, the manager should assure that subordinates understand its instructions clearly. Use of informal organization. A manager should realize that informal group or organization exists with every formal organization. He should support and make use of such organization for effective direction. Leadership. While directing the subordinates, manager should express good leadership as it influences the subordinates positively, with causing dissatisfaction among them. Follow through. More giving of an order is not subject. Manager should follow it up by reviewing continuously whether order are being implemented accordingly, or any problem are being according if critical modification shall be made in the direction. Komunikasi manajerial. Komunikasi manajerial yang efektif di semua tingkatan dalam organisasi membuat arahan efektif. Penyutradaraan harus menyampaikan instruksi yang jelas untuk menciptakan total pengertian kepada bawahan melalui umpan balik yang tepat. Manajer harus memastikan bahwa bawahan memahami instruksinya dengan jelas. Menggunakan organisasi informal. Seorang manajer harus menyadari bahwa kelompok atau organisasi informal ada dalam
setiap organisasi formal. Dia harus melihat dan memanfaatkan organisasi semacam itu untuk pengarahan yang efektif. Kepemimpinan. Saat mengarahkan bawahan, manajer harus menjalankan kepemimpinan yang baik karena dapat mempengaruhi bawahan secara positif tanpa menimbulkan ketidakpuasan di antara mereka. Ikuti melalui. Memberi perintah saja tidak cukup. Manajer harus menindaklanjutinya dengan meninjau terus-menerus apakah perintah dilaksanakan sesuai atau ada masalah sedang dihadapi. Jika perlu, modifikasi yang sesuai harus dilakukan dalam arah. Elements of direction. This process of direction includes guiding, watching, instructing, motivating, letting the people in an organization to achieve organizational objective. Consider the following example. A supervisor explain a work about operation to be creating him on a lead machine. Mining engineering explain about safety protection to be followed while working in a coal mine. A managing director in the provide to the manager for their contribution to enhance profit of the company, and a managing spirit is her employed by playing a lead role in performing a work. All the examples and many other activities related to direction may broadly be grouped into 4 categories with other elements of directing. There are 1. Supervision, 2. Motivation, 3. Leadership, and 4. Communication. Elemen arah. Proses pengarahan melibatkan membimbing, melatih, menginstruksikan, memotivasi, memimpin orang-orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pertimbangkan contoh berikut. 1. Seorang supervisor menjelaskan kepada seorang pekerja tentang operasi-operasi yang harus dilakukan olehnya pada mesin pupuk. 2. Seorang insinyur pertambangan menjelaskan tentang tindakan pencegahan keselamatan yang harus diikuti saat bekerja di tambang batu bara. 3. Seorang direktur pelaksana menyatakan bagian keuntungan kepada para manajer untuk mereka kontribusi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, dan seorang manajer menginspirasi karyawannya dengan memainkan peran utama dalam kinerja. Semua contoh ini dan banyak aktivitas lain yang berkaitan dengan penyutradaraan mungkin secara luas adalah kelompokan menjadi 4 kategori